Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ibu Mela Amalia Sukmana SPD, berperan sebagai observer. Pak Diki berperan sebagai coach. Ibu Tresa berperan sebagai coach. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung akan mempraktekkan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Demikian perkenalan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Diki. Salam. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Ya Pak, di mana saya di sini akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang Bapak laksanakan. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan terkait praktek coaching ini. Yang pertama yang ingin saya ketahui dari praktek ini adalah bagaimanakah rubrik penilaian yang Bapak buat untuk percakapan coaching ini? Rubrik yang saya siapkan dan saya rencanakan tentunya sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan yang diharapkan dari proses coaching ini, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab atau bentuk komitmen dari coach itu sendiri. Yang kedua, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya untuk bisa mendengarkan secara penuh, menyimak, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Tresa atau Coach nanti dengan leluasa bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan beserta identifikasi apa ya penyebab masalah dan rencana aksi atau solusi. Seperti itu. Bagus Pak. Pertanyaan ketiga yang ingin saya sampaikan, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan harapan bisa menggali potensi lebih jauh yang dimiliki oleh coach atau Tresa. Yang keempat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan praktek coaching ini apa? Indikator ketercapaian dari hasil coaching ini tentu tidak lepas dari seberapa jauh dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya berikan, pertanyaan berbobot tadi bisa memunculkan, bisa membantu coach dalam menggali permasalahan-permasalahan sekaligus ya solusi, ide-ide solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian indikator selanjutnya bagaimana rencana kedepannya itu akan muncul di dalam proses diskusi. Baiklah Pak Diki, kalau begitu sekarang saya akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang Bapak laksanakan. Bu Tresa, gimana Ben? Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, minta waktunya sedikit dari Bapak dari kesibukan Bapak. Ya. Ini Pak, saya ini ada kesulitan selama saya mengajar. Itu saya kan mengajar dengan dua mapel yang berbeda ya Pak ya. Yang satu Mapel apa? Ya, prakarya, yang satu IPS. Nah, pada saat ini yang saya lakukan di kelas itu kan kendalanya ada dua perbedaan gitu Pak ya. Kalau misalnya yang pertama kalau saya ngajar prakarya itu anak-anak itu begitu antusias loh Pak, begitu asik, antusias, terus merasa senang aja kalau untuk belajar prakarya. Mungkin karena prakarya itu kan satu mata pelajaran yang semuanya praktek ya. Praktek ya. Nah, masalahnya adalah berbeda dengan mata pelajaran yang satunya lagi IPS. Nah, mungkin karena IPS ini materinya banyak gitu ya, jadi antusias anak-anak untuk belajar IPS itu betul-betul tidak ada gitu, betul-betul yang males
di prakarya anak semangat karena banyak banget. Coba ketika Reza ada muncul permasalahan tersebut, yang terlintas di Reza, apa sih yang menyebabkan masalah pada anak tersebut terjadi di pelajaran IPS? Mungkin ya Pak ya, pada saat IPS maupun IPS gitu, karena materinya kan gabungan ya, kalau itu gabungan materi antara empat pelajaran gitu kan disatukan. Mungkin karena teknik saya mengajar mungkin ya, apalagi pada saat jam pelajaran yang di akhir-akhir gitu ya. Jadi mungkin karena teknik saya mengajar yang monoton mungkin ya, anak-anak jadi merasa bosan apalagi dengan materinya yang banyak. Jadi saya hanya memberikan ke anak itu adalah teknik ceramah, karena saya berpikirnya adalah ini harus selesai nih materi gitu kan. Jadi anak-anak mungkin karena bosan ya, selain mencatat ya anak-anak mendengarkan saya ceramah aja, karena target untuk menyelesaikan materi ini. Jadi memang yang dirasakan oleh Bu Reza itu karena capaian materi, karena ingin capaian materi disampaikan sehingga lupa akan modifikasi proses pembelajaran. Kira-kira selain tadi modifikasi pembelajaran, ada lagi masalah lain yang menyebabkan masalah ini? Mungkin ya Pak ya, karena ceramah itu kan untuk anak sekarang membosankan gitu ya, karena jadi saya yang betul-betul aktif di ruangan gitu. Mungkin penyebabnya adalah ya kurangnya media mungkin ya Pak ya, media kan mengajar saya dengan media mungkin ya, jadi kurang asik sehingga anak-anak ya kalau ketemu saya malas aja, aduh IPS sih gitu ya, aduh banyak nih gitu kan. Jadi sama sekali ya selama ini media pembelajaran itu kurang begitu divariasi. Karena sekali sih Pak ya, cuman karena keterbatasan fasilitas gitu ya, kami kan harus bergantian untuk fokusnya gitu ya, atau enggak ruang multimedia kita bergantian karena kita banyak hal. Jadi teknik yang saya lakukan adalah ya supaya cepat aja, jadi si anak cepat materinya selesai sudah. Kalau begitu rencana aksi Bu Reza mencoba dengan kendala variasi media yang kurang, kemudian pengkondisian suasana belajar mungkin ya. Kira-kira kapan rencana akan dieksekusi atau dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak ya, secepatnya saya akan melakukan mencari ide-ide cara memberikan materi dengan media gambar, misalnya ada media suara, ada media segala macam gitu ya. Saya ini secepatnya karena melihat anak-anak betul-betul yang penurunan drastis untuk semangat gaya belajarnya. Yang Saya paling tidak mau Bu Reza akan kedepankan media apa yang akan langsung dicobakan? mungkin gambar ya Pak, mungkin gambar ya dengan PowerPoint misalkan, PowerPoint. atau enggak kita mendongeng misalkan ya, ada acara dongeng, karena kalau IPS itu kan ada sejarah ya, biasanya sejarah menjemukan kalau harus saya yang menceritakan, berarti harus mencari media lain seperti video misalkan dari YouTube misalkan mengenai sejarah-sejarah yang terkait dengan materi saya. Terus mungkin ada banyak penyegaran mungkin ya dengan visibility misalkan gitu ya, itu bisa menjadi penyegaran buat anak juga ya, bisa. Atau bisa aja saya ajak anak untuk movie class keluar kelas mungkin Pak ya, jadi Outing kelas ya? ya bisa dengan mengunjungi museum-museum kalau untuk sejarah gitu ya. Mungkin kedepannya ya akan sedikitnya saya rubah mungkin dari teknik cara mengajar saya, sehingga dengan begitu mungkin nanti anak-anak akan lebih semangat lagi untuk belajar IPS, lebih semangat lagi untuk apa ya Pak ya, Lebih kayak tertarik lebih lagi ya? tertarik lagi mungkin ya, kayak menyiapkan tugas-tugasnya dan lain-lain sebagainya. Baik, Bu Reza sangat menarik sekali. Bu Reza memang ternyata bisa mengungkap permasalahan sekaligus dengan solusinya dan rencana aksinya. Kalau misalkan skala 1 sampai 10 untuk saat ini yang masalah tadi Bu Reza rasakan itu ada di angka berapa pencapaian belajar di IPS? Mungkin di 6 gitu ya. Nah, harapan Bu Reza ke depan Harapannya bisa di harus angka berapa? maksimal 8
misalkan suatu saat atau dari hasil refleksi pembelajaran yang sudah tadi diidentifikasi ternyata capaian anak itu lebih baik, komitmen apa yang Bu Teresa akan lakukan setelah terbukti bahwa ternyata solusi-solusi tadi yang Bu Teresa rencanakan itu membuat anak lebih semangat? Apa komitmen? Komitmennya mungkin menjalankan ya apa yang saya rencanakan, ya, yang saya rencanakan dengan saya mencari ide-ide yang lebih fresh, dengan gitu ya Pak. Terus saya akan komitmen berkelanjutan, jadi akan terus saya cari ide. Kalau yang satu tidak berhasil, berarti saya mencari ide yang baru biasa, sehingga jadi apa namanya si anak tidak hanya stuck di satu ide gitu. Jadi emang ya komitmen saya melaksanakan dan terus mencari ide-ide inovatif. Kalau misalkan nanti dalam proses rencana aksi itu ada orang-orang yang perlu dihadirkan atau yang apa namanya itu akan selalu berperan di sekitar Bu Teresa, kira-kira siapa aja yang akan bisa mengingatkan, akan bisa memberikan dorongan motivasi Bu Teresa, siapa aja? Tentunya ya mungkin rekan kerja ya, rekan-rekan di sekolah juga, tapi yang pasti adalah mungkin saya akan kerjasama dengan tim IT mungkin ya, untuk membuat satu tadi ya, media supaya lebih menyenangkan mungkin ya. Jadi ya orang-orang di sekitar kita yang betul-betul berkomitmen di bidang itu. Memang ternyata ya Bu Teresa, kalau kita gali lagi ternyata permasalahan yang kita hadapi itu ternyata ada solusinya. Terbukti oleh kan Bu Teresa kita bisa mengungkap, selain bisa mengungkap permasalahan juga bisa mengungkap solusi yang dilaksanakan. Saya hanya bisa mendukung kepada Bu Teresa untuk tetap bersemangat dalam berinovasi pembelajaran. Kalaupun misalkan nanti suatu saat ada yang bisa saya bantu untuk konsultasi dari seluruhnya, tetap semangat lah Bu Teresa melanjutkan dan melaksanakan ide-ide kita. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Saya punya pencerahan yang sedikit lega mungkin ya. Ada pencerahan apa yang sedang saya hadapi sekarang. Lega ya sekarang rasanya. Betul. Ada pencerahan dan ada apa ya saling ini apa ya. Jadi oh iya ternyata saya harus begini gitu. Saling mengingatkan dan saling memperbaiki. Hebat kalau lumayan meringankan beban itu yang jelas. Ini juga bermanfaat bagi saya pribadi ya. Ternyata jadi kreatif terusan dan juga insya Allah menjadi inspirasi bagi saya nanti ketika menemukan masalah yang sama. Bapak terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas ide-idenya dan solusinya. Siaplah semangat ya. Siap insya Allah. Bapak saya tinggal Siap semangat lanjutkan ya. Alhamdulillah Pak Diki, tadi sudah dilaksanakan praktek coaching ya. Nah sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi. Jadi kita mulai saja ya Pak Diki. Siap. Yang ingin saya tanyakan adalah pada saat Bapak melakukan coaching, apa yang menunjukkan indikator ketercapaian dari kegiatan coaching tadi? Yang sudah dilaksanakan selama coaching tentu sudah sesuai dengan tahapan kita, sehingga Ibu Teresa sebagai coaching mampu mengemukakan berbagai permasalahan sekaligus memunculkan solusi untuk bisa diterapkan dalam rencana aksi di pembelajaran. Maka saya merasa bahwa proses coaching dengan alur tirta ini sangat baik untuk memunculkan masalah sekaligus dengan solusi. Baiklah Bapak, saya akan memberikan hasil pengamatan saya dari hasil praktek coaching yang Bapak laksanakan. Dari pengamatan saya tadi, untuk rubrik penilaiannya Bapak sudah sangat bagus, di mana Bapak sudah memperlihatkan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawabnya itu sudah lengkap. Itu sudah sangat bagus ya Pak. Dan kemudian tujuan
sudah terlihat ya. Kemudian identifikasi masalah juga Bapak sudah menanyakan masalah yang dihadapi oleh Ibu Tresa. Kemudian selain itu apa sih masalah-masalah yang lain yang dihadapi? Nah, itu sudah terlihat identifikasi masalahnya. Kemudian untuk rencana aksi nyatanya itu juga sudah terlihat tadi, di mana Bapak menanyakan apa dan kapan rencana aksi nyata itu dilaksanakan. Itu sudah terlihat dari kata-kata itu. Kemudian komitmennya tadi sudah ditanyakan di akhir, saya mendengar ada komitmen yang ditanyakan kepada Bu Tresa. Jadi untuk alur ceritanya itu sudah bagus sekali, sudah terlihat ya dalam praktek coaching tadi. Kemudian untuk kompetensi yang dikembangkan oleh Bapak, yaitu kan tadi Bapak menyebutkan ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu juga sudah sangat bagus dan sudah sangat terlihat di mana Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tresa, sehingga Bu Tresa itu bisa memberikan, pertama dari beliau menjelaskan masalah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi digali, dan Bu Tresa sendiri bisa memunculkan sendiri solusinya. Nah, itu pertanyaannya sudah sangat berbobot dan bagus. Buktinya ada solusi yang dikeluarkan sendiri oleh Bu Tresa. Jadi itu yang saya lihat. Jadi untuk rubiknya sudah tepat, sudah sangat bagus, dan kompetensi yang dikembangkan juga sudah sangat tepat. Terima kasih Bu. Yang terakhir, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari praktek coaching yang dilaksanakan tadi? Yang ingin dikembangkan, kompetisi yang ingin dikembangkan, yang menurut pendapat saya, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Tadi memang saya sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk bisa menggali potensi masalah dan solusinya, alhamdulillah. Dan saya ingin kedepannya lebih meningkatkan kompetensi dengan menjadi pendengar yang aktif, sehingga mudah-mudahan dengan peningkatan kompetensi tersebut proses coaching akan lebih berkualitas kembali. Baiklah Bapak, praktek coaching ini sudah sangat bagus. Semoga praktek ini bisa dipraktekkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, dan Bapak bisa mengembangkan lagi apa yang ingin Bapak kembangkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.